Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa soleh-soleha, apa kabar? Ibu berharap kalian sehat selalu, bahagia, jangan lupa bersyukur. Masih bersama Ibu Sri Wahyuni di sini pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi, apa pendapat Anda ketika misalnya kita berada pada masa ini? Masa di mana manusia belum menggunakan pakaian, tidak ada kendaraan, tidak ada gadget, tidak ada makanan yang seperti apa yang kalian nikmati sekarang. Nah, sehubungan dengan iptek dalam kegiatan ekonomi, kita akan membahasnya. Disimak ya. Siswa soleh-soleha, perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi ketika kita flashback ke belakang ke masa lampau, masa prasejarah hingga era globalisasi sekarang ini, iptek begitu berkembang dengan pesat di segala sendi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi muncul sebagai akibat dari perkembangan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Di era modern sekarang ini, teknologi bukan lagi membantu manusia untuk mencukupi kebutuhannya, namun teknologi mulai diciptakan untuk memanjakan manusia. Perhatikan gambar berikut. Mobil, pesawat, kapal laut mempermudah jarak tempuh. Handphone memudahkan manusia. Dengan kata lain, dengan handphone seakan dunia berada di genggaman. Anak-anakku yang soleh-soleha, segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan manusia memiliki dua sisi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Begitu juga dengan iptek. Adapun dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pertama, terjadinya pengangguran bagi pegawai yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Di sini teknologi lebih hebat dari manusia. Yang kedua, memiliki sifat konsumtif, boros dari akibat kompetisi yang ketat di era globalisasi. Yang ketiga, dampak menyebabkan polusi. Semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek, misalnya kendaraan bermotor, maka pencemaran juga semakin bertambah. Kemajuan iptek akan memperluas kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Berikutnya, menimbulkan kerusakan alam. Sebagai akibat, semakin banyaknya industri-industri yang memproduksi, sehingga limbah semakin banyak, baik itu limbah udara, tanah, dan air. Dampak positif meningkatkan pertumbuhan ekonomi, produktivitas dunia industri mengalami peningkatan, adanya kualifikasi tenaga kerja, kemudahan pemesanan bisnis, pemasaran juga bisa lebih luas, menambah wawasan pengetahuan, dan membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Nah, anak-anakku, kita akan melihat bagaimana peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah peran iptek dalam kegiatan produksi. Kegiatan produksi barang dan jasa menjadi semakin cepat dan mudah karena tenaga manusia sudah digantikan dengan tenaga mesin. Kemudian iptek dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi. Yang ketiga, menekan biaya perusahaan dengan mengurangi karyawan karena digantikan oleh mesin. Bagaimana peran iptek dalam kegiatan distribusi? Iptek sangat membantu dalam kelancaran distribusi. Iptek membantu mempermudah jalannya distribusi. Iptek secara langsung mendukung distribusi dalam hal pemasaran secara online. Nah, peranan iptek dalam bidang konsumsi.
memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen dapat dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkannya. Dengan perangkat handphone yang dimiliki, bisa belanja dari rumah. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku yang soleh-soleha, demikian penjelasan Ibu tentang materi ini. Kita akan bertemu pada materi yang lain. Insya Allah, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.